oleh busur pada celah antara permukaan logam dan ujung elektroda sampai logam induk dan metal film mencair. Nah, nanti pas di sini tuh si logam induk tahu nggak elektroda apa benda kerja? Benda kerja, Bang. Oke, benda kerja ya. Ada yang mau jelasin nggak pesawat tes AC? Untuk ini ada yang ditanya lain nggak? Cukup, Bang. Kabel les biasanya terdapat pada pesawat kelas AC. Bukan, ini dijepit pemanggang elektroda dari mulut penjepit ini kan yang dibungkus oleh bahan penyekat. Pada waktu berhenti dijepit sama si klem massa ini gitu. Oke, ya. Tuh penjelasan si Hamzah udah bener tuh, yang mau tanyain nggak? Si apa namanya? Si asapnya kalau kena mata. Nah, makanya ada ini nih, ada kalau ada di situ tuh. Kayak itu elektroda 60 itu kekuatan maksimum satuan KSI. Biasanya ada tipe juga 70 dan 80. Tuh ada contohnya di situ. Nah, kalau untuk satunya itu lanjut ya. Flux nih, ada flux. Ketika pengelasan nih, yang tadi saya bilang saya mau jelasin yang ini nih, flux ini. Nah, dia itu untuk mencegah terjadinya oksidasi. Karena kalau misalkan terjadinya oksidasi, kan di sini ada udara-udara dari luar lah ya. Udara-udara. Nah, biar si udara dari luar ini nggak masuk ke sini. Nggak masuk ke logam lasan. Kenapa kalau masuk? Ada yang tahu kenapa kalau masuk? Misalkan udara dari luar masuk ke sini. Tahu nggak kenapa? Karat, Bang. Ada yang bisa terjadi karat di dalamnya, soalnya nanti di dalam tuh kayak ada gelembung gitu. Ya karena ada udara yang masuk. Salah satunya itu. Jadi pas pengelasan nih, si flux ini melindungi, nah dia itu langsung mendapati ini nih. Nah, biar udara dari luar nggak masuk. Salah satunya fungsinya itu kalau untuk flux nih, dua bahan kimia berupa serbuk gas, pasta atau padatan yang berfungsi untuk melindungi logam lasan tidak terkombinasi dengan udara sekitar. No, mencegah oksidasi nih. Yang ini tadi gas pelindung digunakan gas mulia seperti argon dan helium. Dalam pengelasan logam ferus yang dilakukan dengan pengelasan busur, kalau ini las busur pengelasan busur dapat digunakan oksigen dan karbon dioksida. Biasanya dikombinasikan dengan AR. Ada yang tahu nggak AR itu apa? Argon, Bang. Oke, HE. Helium. Oke, untuk melindungi lasan dari udara luar untuk mengandalkan bentuk lasan. Nah, ini nih. Lihat aja sini gambarnya ya. Jelas. Nah, itu sih kalau untuk flux. Nah, ada lagi untuk menstabilkan las busur listrik. Menstabilkan las busur. Menstabilkan las busur, tau nggak? Jadi kalau yang nggak biasa, las busur ini bisa juga untuk menstabilkan tangan kita. Jadi biar nggak kemana-mana gitu. Pada saat pengelasan, pada saat pengelasan, jadi salah satu fungsinya si flux ini juga biar menstabilkan tangan kita gitu pada saat pengelasan. Bisa menstabilkan tangan kita juga, walaupun ya tetap sih kendali terbesar tuh ada di tangan kita. Hanya sebagian kecilnya aja lah bisa menstabilkan busur listriknya itu. Ya gitu. Kemudian ada memperkuat logam lasan. Nah, jadi ketika pengelasan suka ada tuh yang percik-percik keluar kan. Nah, itu salah satunya untuk
memperkuat logam lasan. Jadi biar si logam itu benar-benar terjadi ikatan struktur mikro gitu antara logam-logam, antara logam induk dan logam intinya. Itu. Nah, ini untuk flux ada yang tanyain nggak? Paling kayak gitu aja sih kalau untuk flux. Kalau nggak ada saya lanjut ke gerakan elektroda. Lanjut ya. Lanjut bang. Nah, ini untuk gerakan elektroda. Nah, ini untuk yang kalau misalkan dia mau nyambungnya letter L kayak gini. Posisi 2F. Nah, ini kalau paling yang hanya membedakan tuh ini nih. Biasanya di pipa-pipa nih 1G. Ada yang tahu kerja bangku, keuntungan dan kerugian, ada yang tanya lain nggak? Cukup ya? Bang. Ini ada yang jelasin nih. Kerja bangku sebenarnya lebih kenyamanan di diri sendiri aja sih. Cuma yang di sini yang dikasih tahu itu lebih ke SOP-nya. Nah, kemudian ada gerakan badan dan lutut. Badan kita ukur terlebih dahulu benda kerjanya sesuai yang kita inginkan menggunakan Mistar Siku. Di sini tertera panjang benda kerjanya 15 cm. Kita bagi. Nah, ini panjang benda kerjanya 150 mm. Biasanya, ini salah nih. Biasanya kalau anak mesin itu dia pakainya milimeter ya, bukan cm. Biasain pakainya milimeter, bukan cm. 2 di 7. Suara saya kedengaran? Dengeran. Ada bang. Nih. 5. Ya. Lalu kita tandain menggunakan penitik di 7,5. Tempelkan ujung penitik Nah, ini nih fungsi penitik nih tadi nih. pada benda kerjanya. Setelah itu, lo menggunakan palu. Ada. Tuh, kelihatan kan itunya kan? Jadi penitik itu buat penanda. Lalu kita tarik garis menggunakan penggores. Setelah melakukan penggoresan, lalu kita jepit benda kerja pada ragum untuk melakukan proses pemotongan. Nah, ini nih yang namanya ragum nih. Ini ragum buat jepit. Menggunakan gergaji besi sampai kencang biar benda kerja tidak bergeser pada saat melakukan pemotongan. Kemudian kita melakukan proses gergaji. Pada proses melakukan pemotongan dengan gergaji, kita diusahakan pemakanan pada material itu pada saat gerakan ke depan, agar si mata gergajinya tidak tumpul pada saat kembali ke belakang. Kita melakukan proses pemotongan dengan gergaji besi, kemudian kita melakukan proses pengikiran untuk membuat kampuh pada benda kerja. Pada saat melakukan pengikiran, kaki kiri di depan, kaki kanan melebar sebesar sudut 45 derajat, senyaman kita. Pada saat melakukan proses pengikiran, ketika kikir didorong ke depan, diusahakan tekanan pada saat mendorong itu lebih besar daripada pada saat membalikan kikir, supaya lebih besar pada pemakanannya dan agar kikir tidak mudah aus. Jadi di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Yang tadi kikir. Ada? Belum ada, lanjut. Sekarang kita masuk kepada proses pengelasan. Di sini ada namanya pesawat las SMAW, pesawat metal arc welding. Nah, di sini memiliki dua masa.
massa positif dan massa negatif. Ini kita atur polaritas dari ampere yang kita gunakan. Kita pakai ampere di 70 sampai 90 ampere. Lalu kita nyalakan ke on. Saya akan menjelaskan tentang kutub positif, di mana kutub positif ini memiliki cekam untuk menjepit elektroda untuk proses pengelasan. Di sini ada yang namanya klem massa. Listrik negatif kalau listrik positif. Positif, negatif. Ini memiliki arus DC pada proses pengelasannya. Sebelum kita melakukan pengelasan, kita menggunakan helm pas atau dog pas. Setelah melakukan proses pengelasan, kita bersihkan slag atau keras pada hasil pengelasan filternya, atau saja menggunakan palu. Mungkin pengelasannya kurang penetrasi. Nah, ini nih. Nah, di sini. Ini kurang dalam. Dikarenakan pengelasan ini masih cacat atau belum matang banget. Nah, di sini nih. Kalian nih screenshot ini nih. Udah. Nah, nanti kalian masukin analisa nih. Kenapa bisa kayak gini nih? Nah, kenapa bisa kayak gini? Tuh. Nah, kenapa bisa kayak gini? Nih. Nah, yang dinamakan fenomena HAZ nih, ini nih, yang terkena pengaruh lasan. HAZ. Nah, terus masukin analisa juga nih, yang ini nih. Nih, kenapa ada bercak-bercak kayak gini nih? Kan banyak tuh, nih. Tuh. Kenapa masukin analisa sama kalian? Masing-masing 2 ya. Tuh. Kenapa ada bintik-bintik kayak gini? Nah, nanti masukin analisa sama kalian, masing-masing 2. Terus juga kenapa bisa kayak gini nih? Nah, ini nih. Tuh. Oke? Siapa? Ada yang ditanyain lagi nggak? Analisa itu buat di lampiran? Ya enggak, analisa kan ada di format laporan, ada kan analisa? Ya. Nanti analisa 2 masing-masing 2, jadi berapa tuh? Ada 6 kan, jadi 12. Sama kesimpulan masing-masing 2 ya. Ya udah. Ada, Bang?
Oke, sekarang langsung tes akhir aja kali ya. Nomor Eh, 3 ini Bang. ya nomor 3. Sebutkan dan jelaskan apa namanya fungsi flux. Jelasin ya, kalau nggak dijelasin saya kasih 0. Nomor 4. Sebutkan, jelaskan, dan gambarkan macam-macam polaritas. Nomor 5. Sebutkan, jelaskan, dan gambarkan alat-alat yang digunakan pada proses kerja bangku. Satu lagi. Sebutkan, jelaskan, dan gambarkan gerakan elektroda. Mau sampai jam berapa? Sepuluh 30 ya. Nomor 6 apa Bang? Gerakan elektroda. Ya. Jelasin juga ya, kalau pokoknya kalau nggak ada yang dijelasin, nggak ada yang digambarin, saya nggak nilai. Nomor 6 boleh diulang soalnya Bang. Sebutkan, jelaskan, dan gambarkan alat-alat yang digunakan pada proses kerja bangku. Nomor 6. Iya, itu nomor 6. Nomor 6 mah yang gerakan elektroda. Oh iya, gerakan elektroda salah, sorry. Sebutkan, jelaskan, dan gambarkan gerakan elektroda. Sampai jam berapa nih maunya nih? 10.30 cukup nggak? Kurang Bang. Banyak Hah? gambar. Oh, 10.15. Nomor 4 apa Bang? Nomor 4 Bang? Nomor 4 apa tuh? Kasih tahu yang lain. Sebutkan, jelaskan, dan gambarkan macam-macam polaritas. Oke. Sampai 10.20. Tambah tuh Bang. Oke, 10.40 ya. 10.40 udah sama ngumpulin apa belum? Belum. 5 Oke. menit Bang, kasih 5 menit buat ngumpulin Bang. Oke, saya kasih 10.45 ya sama ngumpulin. Di learning. Oke? Oke Bang. Ngumpulinnya perorangan Bang. Iya, per orang. Kalau bisa disatuin bisa nggak? Jadi satu Nyatuinnya kelompok lama, jadi... Bang. Oke lah, nggak usah lah. 10.45 ya sama ngumpulin ya. Satu-satu aja. Ya Bang. Oke. Nanti kalau zoomnya habis langsung masuk ya. Nggak ada alasan gangguan, nggak ada alasan apapun. Oke? Oke? Oke. Yuk.
Itu di chat, di kolom chat ada nomor saya ya. Nanti satu orang ketua kelompoknya menghubungi saya ya. Nanti aja setelah ini. Ini teh kelompok berapa sih? Ini kelompok berapa? Itu bang. Oke.